Oke, ada 6 langkah move on. Jadi ini berarti teman-teman itu udah keluar dari toxic. Jadi teman-teman tuh udah keluar ya. Bentar dulu. Oke. Jadi 6 langkah ini dilakukan setelah teman-teman keluar dari toxic. Jadi kalau teman-teman masih belum keluar dari toxic, masih ada di alasan-alasannya, kayaknya nonton yang video-video kemarin ya. Itu udah diupload di YouTube. Nah, 6 langkah. Yang pertama adalah connect ya, harus terkoneksi sama dunia lagi. Nah, biasanya setelah keluar dari move on, orang yang keluar dari toxic relationship, orang itu masih belum betul-betul connect sama lingkungannya, belum connect lagi sama emaknya, sama bapaknya, belum terkoneksi lagi sama teman-temannya. Nah, cara pertama adalah get connected. Jadi, usahakan kita bisa nyambung dulu. Apa yang harus dilakukan di fase koneksi ini, connection adalah pastikan kita tuh kalau ngobrol tuh mulai ngikut dan mulai nyambung lagi. Karena biasanya lepas dari toxic itu obrolan kita masih obrolan tentang hal-hal yang sama si Yayang aja. Obrolannya sama si cowoknya aja. Kita belum connect nih, teman kita lagi ngomongin apa sih? Lagi diskusiin apa? Orang tua kita lagi sibuk ngomongin apa sih? Nah, kita belum connect nih. Nah, caranya adalah connect dulu, terkoneksi dulu sama lingkungan sekitar kita. Ini penting ya. Tadi juga kayak Widya kan belum connect-connect ya. Iya. Kan bahaya, kita nggak bisa ngobrol Iya, dengan iya. enak. Iya, iya. Makanya koneksi penting gitu. Itu yang pertama ya. Jadi koneksi ini penting. Salah satu cara untuk mengkoneksi adalah kira-kira topik pembicaraan apa yang lagi yang lagi happening di sekitar kita, di orang-orang terdekat kita, itu yang kita harus mulai koneksikan. Jangan sampai kita jadi nggak nyambung, nggak ngeblend dan nggak cocok gitu. Itu yang pertama. Ada pertanyaan dulu nggak, Bet? Aman Aman, sejauh ini? berarti pada intinya kita harus bangun relasi yang baru atau perbaiki relasi itu sama orang di sekitar kita gitu ya, Kang? Ya, betul. Perbaiki relasinya dengan cara connect tadi. Supaya sampai nyambung aja. Kita nyambung aja dulu sama teman-teman kita, obrolannya sama, satu frekuensi lagi sama orang tua dan yang lain-lainnya gitu. Terus kita masuk ke yang kedua ya. Oke, bentar dulu. Oke. Kita masuk yang kedua. Poin kedua itu adalah be active. Kalau pertama connect, yang kedua adalah be active. Jadi kalau kita berdiam diri, terus menyendiri dan masih di dalam gua, nggak betul-betul aktif, maka kita akan mudah untuk galau, mudah untuk baper, dan akan makin susah move on-nya. Maka cara untuk move on, cepat-cepat move on adalah dengan aktif, dengan betul-betul aktif dan banyak bergerak. Jadi mau itu olahraga, lari, jadi usahakan lari. Jadi ada apa kemarin tuh ada meme yang bilang jika kita tiap hari membiasakan diri lari 10 kilometer jauh dari rumah, maka dalam 1 bulan kita udah sangat jauh dari rumah ya nggak? Orang tiap hari 10 kilometer kan ya. Oh, bayang Iya, aja iya. bucat tuh betis ya. Makanya itu yang harus dibiasain. Karena memang aktivitas itu penting. Be aktif itu artinya punya aktivitas. Bukan berarti aktif nggak jelas ya, tapi mulai punya aktivitas. Nah, biasanya yang paling dianjurkan adalah olahraga ya. Nanti kita kapan-kapan FRH ini di live kita akan undang nih sarjana fitness yang udah ngasih jempol nih. Ada Aji. Nah, kita akan ngomongin soal olahraga nanti gitu. Tapi sekarang yang penting bisa move on aja dulu teman-teman, pilih aktivitasnya. Follow sarjana fitness ya atau follow Widya juga ya, juga suka share-share tips soal gimana caranya biar move on, biar mindful gitu. Itu yang nomor 2, Wid. Ya, Ada oke. yang komentar dulu nggak? Nggak ada ya? Aman semuanya ya? Wih, Aman. 24 nih. Paling ada yang Oke. nanya sih, Kang. Paling nanti terakhir ya, Kang. Apa? Kalau yang Oh, nanya boleh nggak nanti. apa-apa. Sekarang aja juga Oh, boleh nggak sekarang. apa-apa. Takut kelelep. Oh, oke. Bentar. Oke, ini Yang ngomongin nanya lagi. ini. Ah, Bentar. Ini agak susah nih, Kang. emang Gimana? jempol tuh lumayan. Gimana mau move on, Kang? Sedangkan cowoknya main terus ke rumah meskipun aku nggak hubungan lagi. Ya Wah, udah, ya jangan GR aja. Berarti kan sekarang hubungannya jadi teman, biasa aja. Jangan GR aja, kan main ke rumah kan bukan ke kamu gitu. Jangan siapa tahu ke GR. orang tua gitu ya, Kang? Oh iya, ya, atau kamunya aja pindah rumah jadi anak orang lain supaya nggak ini. Ya itu aja kayak gitu, simple gitu. Oke. Ada lagi, Wit? Aman ya? Udah aman. Aman. Oke. Yang kedua be aktif tadi ya, udah. Yang ketiga adalah eh istilahnya tuh taking notice.
Taking notice. Taking notice. Ya. Apa sih maksudnya taking notice? Ini kok kabel-kabel pabalatak. Ya, maksudnya taking notice tuh gini. Jadi usahakan apa-apa yang kita lakukan itu kelihatan. Ya, makanya taking notice. Atau apa-apa yang kita lakukan dalam aktivitas ini terlihat atau ada hasilnya. Jadi misalkan kalau kita mulai milih aktivitas lari atau jogging, maka pastikan larinya ini terlihat hasilnya. Ada indikatornya, ada 6 kilometernya, 10 kilometernya. Atau kalaupun kita mulai ikut beraktivitas, jangan jadi orang yang cuma ngikut aja. Misalkan kita ikut di komunitas yoga gitu ya, atau pilates. Jangan jadi orang yang duduk di belakang, di tempatnya paling belakang, enggak. Tapi take notice, supaya kelihatan sama orang. Jadi jangan sampai kita nggak eksis gitu loh maksudnya. Jadi taking notice itu kita kembali harus ngeh dan sadar apa aktivitasnya. Jadi melakukan aktivitasnya bukan sekedar pelarian, tapi kita betul-betul harus kelihatan, harus eksis di tempat itu. Kalau kita nggak eksis-eksis ya bahaya. Kita sama aja jadi orang-orang yang ya tetap masih merundung diri dalam kelam gitu, nggak bisa keluar. Bahaya. Itu taking notice. Oke. Oke, yang ke 1, 2, 3 tadi udah. Keempat adalah keep learning ya, keep learning. Saya pernah sharing soal itu ya kalau nggak salah, tapi lupa. Soal zona-zona dalam diri kan, zona-zona kita tuh ada zona nyaman. Nah, keluar dari zona nyaman itu otomatis kita akan masuk ke zona ketakutan, Wid. Zona nyaman, keluar dari zona nyaman itu pasti ke zona ketakutan. Tapi kalau di zona ketakutan ini kita cepat-cepat mengatasinya, maka kita akan masuk yang namanya zona belajar. Nah, dari zona belajar ini, kalau kita belajarnya bisa dapat insight dan kita belajar terus-menerus, masuk ke zona namanya zona bertumbuh. Orang yang di zona bertumbuh tuh enak banget. Zona bertumbuh itu orang yang dimana apapun yang terjadi pada kehidupannya, dia mampu achieve something, itu keren. Nah, tapi untuk masuk zona belajar itu kita harus keep learning. Jadi poin 4 itu yuk keep learning. Jadi semua ketakutan yang kita punya, takut nggak punya teman, takut nggak ada yang sayang, takut nggak ada yang cinta lagi sama aku, takut aku nyakitin teman-temanku lagi, takut menyanyiakan lagi orang tuaku. Nah, ketakutan-ketakutan itu semua harus dihadapi, diatasi buru-buru supaya kita bisa loncat ke zona belajar. Makanya supaya keep learning gitu. Jadi teman-teman harus terus belajar, terus latih diri. Walaupun kita masuk ada di zona ketakutan, buru-buru atasi karena kita butuh support system banyak. Yang kelima adalah giving. Yang kelima giving. Jadi move on ini hanya akan berhasil kalau teman-teman udah mulai banyak ngasih ke orang. Ngasih perhatian, ngasih perhatian ke orang-orang yang tadinya nggak dikasih perhatian ya, kayak temen, sobat, orang tua, adik, kakak, Mang Gojek, misalkan siapapun yang kita temui, kita kasih perhatian, giving. Nah, namanya be the first to give itu ya. Kita jadi orang pertama yang ngasih gitu. Nah, itu penting banget. Jadilah orang pertama yang ngasih ke siapapun yang kita temui, ngasih senyum, ngasih sapaan. Jadi orang yang pertama yang melakukan itu, yang giving, yang melakukan pertama itu. Nah, kalau udah bisa melakukan itu, kayaknya track kita untuk bisa move on akan lebih cepat. Kemampuan teman-teman akan move on itu akan cepat ya. Ke arah move on-nya akan lebih cepat. Gitu. Dan terakhir adalah repeat. Apa itu repeat? Ulangi dari awal lagi. Get connected, be active, taking notice, keep learning, sama giving-nya diulangi. Jadi tahap ke-6 tuh merepeat itu. Karena kalau nggak diulang, kita akan ambiar lagi suatu saat kalau tiba-tiba ngelihat barangnya punya mantan gitu ya. Atau atau ngelihat statusnya mantan, terus postingannya mantan, atau ngelihat ya gitulah yang ada hubungannya sama mantan gitu. Lihat yang listrik ingat mantan. Lihat angkot hijau ingat mantan. Nah, itu harus dilakukan berulang-ulang, namanya repeat. Yang tadi, yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, harus kita terus ulang-ulang. Nah, akan membuat kita akan mudah move on. Berapa lama sih biasanya rata-rata kalau kita udah mempraktekkan hal ini? Kalau kita nggak mempraktekkan hal ini, move on itu lama loh. Durasi move on itu normalnya 2 tahun. Lama banget. Makanya sekalinya masuk ke toxic relationship udah 2 tahun, mampus deh. Gitu. Iya, kita akan 2 tahun menghabiskan waktu dalam kubangan dan berselimut. Itu jijik banget ya. Makanya kita mendingan ya cepet-cepet pakai cara ini. Kalau cara ini berdasarkan research ya, jadi 5 ways to be happy and repeat, itu bisa
ya 5 sampai 6 bulan lah untuk bisa tersenyum kembali. Sebelumnya 5 sampai 6 bulan teman-teman akan senyumnya senyum kecut ya gini. Senyum kecut, senyum yang nggak ngenakin banget. Senyum yang sambil minum cuka gitu. Oh, Begitu itu 6-nya. Sekarang ayo kita tanya jawab, Kemon. yuk Ada yang mau teman-teman ada yang mau ditanyakan? nanya nih. Jadi sebenarnya dari 6 cara ini tuh minimal 6 bulan ya Kang untuk bisa pulih dari Eh hubungan toksik. ya, ya betul 5 sampai 6 bulan lah. Jadi selama 5 dan 6 bulan itu memang agak bakalan susah banget gitu. Nah, Waduh, luar ini Wit biasa. ada pertanyaan nih. Ya, dia jadi dingin, tapi aku pengen Heeh. tetap baik sama orang. Gimana biar nggak jadi nyesek ya? Oke. Dia jadi dingin, dia jadi dingin, tapi pengen tetap Iya, baik sama orang. Gimana? iya. Ya kasih eh dia jadi dingin. Kamunya anget gitu kan ya berarti. Gimana biar nggak jadi nyesek? Ya kalau memang deket-deket sama orang yang dingin, ya pasti nyesek lah. Iya kan situasinya dingin ya pasti nyesek. Ya kalau kamunya memang anget ya nanti juga dia akan terbiasa kok. Jadi jangan tiba-tiba dipaksa jadi akrab dan biasa aja, tapi bertahap. Kan buat kita butuh 6 bulanan untuk move on ya. Bisa jadi karena kalau dia nggak mempraktekkan 6 langkah ini ya dia butuh 2 tahun untuk jadi anget lagi. Jadi ya selama itu kita harus toleran sama dia. Suruh siapa sempat jadian sama dia kan kasihan dianya juga. Kitanya udah biasa, dianya masih suka baper gitu. Mau nggak mau harus sabar Oke, gitu. berarti pada intinya ya mau nggak mau harus dilakuin ya Kang. Maksudnya harus kalau misalnya ini, Uh-uh. ini Kang ada pertanyaan nggak Nah, mau kan setiap yang relasi pacaran itu pasti ada hmm, cemburu kayak gitu kan Kang. Nah itu kan sebenarnya iya, merupakan salah satu tanda dari hubungan yang toksik. Nah oke. berarti kan kalau seandainya dalam setiap hubungan pacaran itu memang selalu ada cemburunya, berarti tuh setiap hubungan yang namanya pacaran toksik dong Kang. Iya, kalau ya makanya orang pacaran aja udah. Jadi kalau kita pacaran itu kan udah termasuk toksik karena kita merasa memiliki. Oh iya kan betul. kan cemburu itu gini, cemburu itu kan artinya kita merasa terlanggar wilayahnya karena Hmm. ada bagian dari kepemilikan kita yang diambil, serasa diambil sama orang lain. Namanya jealousy ya. Jealousy kan cemburu tuh kan gitu. Ketika kita ngerasa ada yang diambil dari diri kita, milik kita tuh kayak ada yang diambil. Nah, itu juga kan udah sesuatu yang salah gitu. Emang kita siapa ya pemilik barang kan enggak kan kita cuma dititipin Iya doang. ya. Jadi kayak gini loh, kayak tukang sendal di masjid loh yang dititipin sendal tapi marah ketika ada yang ngambil. Enak aja kan. Kita cuma dititipin sendal gitu. Iya, 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 Hmm. benar banget. Ini belum ada yang nanya nih, Kang. Oke, masih belum? Belum ada yang nanya, kayaknya. Oh, udah ada, bentar, Kang. Atau Oke. dari ini, Kang. Ini ada. Kak, aku udah ngerasa move on sih. Cuma aku memang sama sekali nggak mau berurusan dengan orang itu. Karena buat aku dia udah bahagia jadi aku. Jadi aku merasa aku juga harus bangun bahagia. Nggak apa-apa kan kalau kayak gitu? Maksudnya Ya gimana nggak nih? apa-apa. Ya kalau dia maksudnya gini, nggak mau apa komunikasi lagi sama dia gitu karena dia kelihatannya udah bahagia gitu kan. Ya nggak Iya, iya. apa-apa, nggak masalah, nggak masalah kok, nggak masalah. Jadi kalau kita nggak mau lagi berurusan sama orang itu nggak apa-apa kok, nggak boleh boleh aja. Oke. Jadi Ini kalau jadi kita nge-scrollnya agak susah ya. Terus gimana? jempol jempolnya harus agak keset tuh makanya harus siapin tepung atau bedak Iya benar banget. dipakein bedak tuh ininya. Kemarin Dini juga sama kan Dini apalagi jempolnya gede tuh ke scroll panjang lumayan. Oke. Bentar Kang, ini Ada ada yang nanya lagi. oke. Tuh ada Oh ini Cesar tuh. udah. Pacaran setelah Bentar. nikah nggak toksik cina. Ya iyalah nikah dulu makanya. Susah.
Bentar Kang. Kira-kira nih Karena Kang ada lagi Dana Fitness. Kira-kira kenapa ya ada orang yang jadi playboy? Dia gampang banget dapetin cewek tapi nganggap hubungan itu main-main. kenapa ada orang yang playboy? Iya. Karena ada cewek-cewek yang mudah baper juga, dan jadi bukan, nggak bisa disalahin satu pihak ya. Jadi ini laki-lakinya yang kurang ajar, nggak juga sih. Atau ini perempuannya yang kegampangan, nggak. Ini mutual. Jadi tiap ada Oh, oke. kesempatan yang memang dua orang itu pasti akan langsung berhubungan, terkoneksi. Jadi kalau urusannya udah dua orang, yang salah itu dua orangnya itu. Jadi kita nggak bisa nyalahin satu pihak ya, nggak bisa nyalahin si pelakor misalkan, nggak bisa nyalahin si ceweknya atau nggak bisa nyalahin si cowoknya. Dua-duanya punya andil yang sama, karena hubungan itu pasti kesepakatan dua pihak. Kalau satu pihak kan pasti ada yang nolak kan gitu. Itu Iya. jadi ya karena ceweknya baper, karena cowoknya juga kegatelan, sama-sama butuh. Nah, gitu. Namanya juga relasi ya Kang, pasti melibatkan dua arah. Gak mungkin Dua, relasinya yes, sendiri. iya nggak mungkin banget Terus ini Kang ada yang lagi. gitu. Mm-mm. Kang, kenalin saya Tera, izin tanya. Saya sudah mencoba untuk get connected sama orang sekitar, tapi tiba-tiba teman cowok saya malah bilang suka dan ngegas gitu, padahal niat saya cuma pengen terkoneksi aja. Iya, memang mau nggak mau ya, setelah kita move on dari satu relasi, kita akan bertemu relasi lain yang relasi lain yang dia akan kegeeran. Kalau makanya get connected-nya yang proporsional. Artinya gini, kalau kita mau dekat sama teman-teman kita lagi, nyambung sama teman-teman kita lagi, porsinya juga harus ya wajar gitu. Nggak tiba-tiba perhatian aja sama seseorang, itu kan sama aja dengan mancing-mancing Shock. untuk toxic ke relasi yang lain gitu. Nggak apa-apa memang gitu. Keluar dari sarang buaya masuk sarang singa kan, itu sesuatu yang alamiah ya. Kalau Oke, nah terus ini ada lagi nih Kang yang nanya, emang bisa ya Hah? Kang jadi teman lagi kalau sudah pernah toxic? Jadi teman, otomatis jadi teman. Ini pertanyaan yang sempat dibahas sama minggu minggu lalu juga ya. Jadi kalau kita putus hubungan itu otomatis jadi teman. Kan teman tuh nggak usah ada ikatan apa-apa kan, teman aja, teman. Justru yang membuat rusak pertemanan itu ketika kita ada kesepakatan. Nah, seolah-olah Oh, kalau putus hubungan itu jadinya putus hubungan kita. Enggak juga. Kalau kita putus relasi romantis, bukan berarti otomatis jadi musuh. Enggak. Otomatis harusnya kembali ke teman. Enggak usah dibilang mau temenan lagi atau enggak usah dibilang gitu. Orang emang otomatis teman kan. Gitu. Jadi iya, iya santai banget. aja. Terus kalau bukan teman siapa ya Kang? Siapa? Makanya kalau kita temenannya pengen ada gelarnya, ada statusnya, ya itu bukan teman berarti. Itu teman ngarep, itu masih ada hubung. Ya toksik lagi berarti. Balik lagi Gitu. emang kayak lingkaran setan gitu kan, muter-muter gitu sebenarnya. Betul. Betul banget. Lingkarannya di situ lagi. Nah, terus ini lagi Kang. Kak, Mm-mm. salah nggak kalau aku jahatin balik ke mantan? Ya salah lah. Mau jahatin, bahkan ke bukan mantan ya, bahkan ngejahatin ke penjahat pun salah. Karena kita berbuat jahat. Eh, Jangankan ke mantan, jahat ke orang yang jahat banget juga salah. Jadi maksudnya gini, eh, berbuat sesuatu. Jadi gini, jangan karena dia mantan kita ngerasa boleh untuk berbuat jahat sama dia. Enggak, kita nggak boleh berbuat jahat ke siapapun gitu. Kan yang membuat dia jadi mantan siapa? Kita juga yang salah. Kita juga yang jahat. Jangan jahat kuadrat dengan menjahati jahat mantan. kuadrat. Kita udah cukup jahat menyakiti dia, kita malah menyakiti dia lagi gitu. Jangan, Oh. jangan jahat kuadrat. Heeh. Jadi intinya apapun yang dilakuin orang lain tuh tetap kita harus berbuat baik ya Kang. Maksudnya Iya dong. kalau kita misalnya jahatin orang otomatis itu kan sebenarnya membuat diri kita juga malah bikin stres dan lain sebagainya itu kan. Betul, malah membuat jahat diri kita. Dengan ngejahatin mantan, kita juga jadi ikut jahat sebetulnya. Gitu. Oke, nah ini ada yang nanya lagi nih Kang. Dari Atifa Fauzia. Kak, aku udah ngerasa move on sih, cuma aku emang sama sekali nggak mau berurusan dengan orang itu. Karena Nah, buat aku, ini udah di Kang, udah udah. ditanyain ternyata. Yang itu udah. Nggak memiliki tapi cemburu, gimana itu Kang? Gak memiliki, cemburu. Ya itu memiliki namanya. Oh, Pokoknya gini, kalau kita nggak ada gelar sama dia, tapi kita cemburu, kita merasa memiliki, kita merasa belong to him atau her, itu juga cemburu.
cemburu itu nggak usah punya. Jadi ketika itu barang itu diambil sama orang, orang itu diklaim sama orang lain, kita ada rasa marah, nggak suka, itu cemburu namanya. Sesimpel Oh, itu. oke. Jadi sesimpel Gitu. kita mempersepsikan sesuatu itu sebagai milik kita gitu ya, Kang? Milik kita, iya betul. Itu tuh udah membuat kita rentan jadi cemburu, jealousy, gitu. Oke, nah ini ada yang nanya lagi nih. Kak, kalau misalnya kita dekat sama orang emang sih nggak pacaran, tapi friendzone apakah boleh baper? Boleh baper, ya baper mah nggak boleh lah di mana-mana juga. Kan kalau kita gini, Kak, aku dan dia berhubungan teman-teman, tapi temannya tuh friendzone. Itu kan artinya friendzone itu kamu punya harapan, tapi dia gantungin. Atau kebalikan, dia punya harapan, kamu juga gantungin. Nah, masing-masing saling menggantung karena nggak mau merusak hubungan yang nyaman sekarang. Gitu. Terus harus gimana? Apakah boleh baper? Ya janganlah, itu tuh udah baper. Jadi sekarang bahkan kamu di hubungan friendzone pun kamu sedang baper. Gitu, bahaya, lagi merusak logika nih lama-lama. Gitu, mau aja digantung-gantungin ya. Makanya baju. Justru sebenarnya nggak boleh, Kang, karena kan sebenarnya baper tuh udah, maksudnya itu ranah perasaan dan kalau seandainya Iya, lama-kelamaan masuk pikiran, itu udah mengganggu kehidupan kita banget ya, Kang, sebenarnya. iya. Aktivitas juga. Pok- iya, pokoknya kalau ada perasaan yang udah mendominasi dibanding pikiran, udah hancur, logika kita kan nggak masuk. Udah bucin walaupun sama temen. Iya, Friendzone juga berbahaya ya, bikin Kang. bucin. Bahaya banget. Gitu. Ini ada yang nanya lagi, Kang. Kang, apa sih sebenarnya cinta itu? Apa bedanya antara cinta dengan nafsu? Apakah ketika kita memutuskan untuk tidak berkomunikasi lagi dengan dia, dan udah lama, namun rasa itu masih ada? Perasaan macam apa itu? Rasa rasa yang pernah ada itu namanya. Jadi apa beda antara cinta dengan nafsu ya? Beda banget ya. Nafsu itu sesuatu yang membuat kita merasa harus dipuaskan. Jadi kita punya dorongan untuk berbuat sesuatu yang memuaskan, namanya nafsu ya. Kita punya dorongan untuk melakukan sesuatu yang memuaskan, itu nafsu. Mau makan sampai kenyang, itu nafsu. Mau makan Oh, supaya oke. sehat, mau makan sampai sehat supaya ada asupan makanan yang masuk supaya sehat, itu cinta sama tubuh kita. Jadi cinta itu bentuk karya yang membuat kita tuh bertumbuh. Cinta itu energi. Cinta itu ngasih kita energi ya. Bedain antara cinta dengan nafsu. Nah, kalau cuman sayangnya gini, kita itu nafsu sama orang, ingin memiliki, ingin memuaskan diri kita dengan memilikinya dengan alasan cinta. Jadi kita lagi merusak definisi cinta. Nah, hati-hati nih, yang pacaran-pacaran itu lagi merusak definisi cinta. Kamu cinta nggak sama aku? Cinta, mau dipeluk dong harusnya. Ah, udah mulai kacau kayak gitu. Memuaskan diri dengan alasan cinta itu salah banget. Nah, kalau kita udah lama nggak ketemu, nggak berhubungan, tapi masih kangen, itu rasa apa? Ya itu rasa rasa rindu aja, rindu sama bukan sama orangnya bisa jadi, tapi sama momen-momen yang pernah dilewati bareng. Kita lagi Oh, inget momennya. Soalnya kalau sama orangnya lagi, pasti bete lagi, pasti sedih lagi. Kita lagi inget momennya doang. Namanya episodic memory. Kita lagi ingat masa lalu dalam balutan episode-episode yang membuat kita waktu itu bahagia, momennya bukan orangnya. Gitu. Kebetulan oke. orangnya itu. Oke, berarti sebenarnya kalau misalnya kayak gitu, kita harus balik lagi sebenarnya ke cara yang tadi ya, Kang, connect to Iya, yourself, betul. to others. Betul. Karena ketika misalnya mengulangkan, sebenarnya kita Kang Zen sempat pernah bilang kita itu kalau Hmm. nginget pengalaman bukan nginget orang, tapi pengalamannya itu yang bikin kita Iya, kayak ada betul. putih gitu loh. Nah, berarti kan Iya. caranya itu harus kita connect lagi ke orang lain gitu, yang terlebih orang tua Betul. kita. Yes, betul. Kalau kita lagi ingat sama masa lalu, artinya kita nggak lagi terputus koneksinya sama masa kini, termasuk sama orang-orang di sekitar kita saat ini. Itu. Gitu, betul. Oke, sip. Nah, berarti ini ada yang nanya lagi nih, Kang. Hmm? Kang, kalau toxic relasi itu yang toxic salah satu atau dua-duanya? Dua-duanya ya, Kang? Jawabannya jelas. Dua-duanya, betul. Next. Kak, aku pernah sakit hati banget, banget. Tapi setelah itu jadi gampang suka ke orang dan gampang mutusin juga. Apakah aku salah? Ya, ya benar gini. Aku pernah sakit hati banget. Jadinya aku gampang suka sama orang, gampang juga putus sama orang. Itu karena ekstrim rasa. Jadi ambang rasanya udah pecah tuh, udah putus. Jadi mudah banget untuk merasa sangat suka, mudah banget untuk merasa sangat benci dan sangat bosan. Itu Oh, harus oke. hati-hati. Makanya harus mulai stop dulu untuk suka.
kalau udah punya rasa harus banyak mengelola sama kegiatan-kegiatan lain yang produktif ya. Karena urusannya kamu kayaknya urusannya hubungan aja terus, pacar aja terus, suka aja terus. Kayak nggak ada kegiatan lain. Kegiatan kita tuh di dunia nggak cuman, ganteng, suka, jadian, putus. Nggak gitu. Kita masih punya kegiatan lain kayak berkarya, komunikasi, public speaking, apa kayak. Ini kegiatan itu, ganteng, gebet, jadian, putus. Ganteng, gebet, jadian, putus. Kita tuh apa kan bukan sesederhana itu hidup tuh Ferguson. Kayak nggak ada Gitu. hasilnya berarti ya Kang kalau kayak gitu mah. Yes. Yes Ini banget. ada yang nanya lagi Kang dari Putri Amalia. Kang, gimana caranya move on kalau si mantan dan lingkungan masih suka musik? Sama aja ya Kang kayak pertanyaan sebelumnya. Ya, diblok aja lah kalau ternyata kita nggak mau keganggu, diblok aja nggak apa-apa. Diblok aja. Kalau ternyata memang kehadiran dia tuh masih mengganggu kita, kita blok aja. Blok aja, kita lockdown aja diri kita dari dia. Blok aja dan kita terapin orang itu terapin cara yang tadi udah disebutin 6 itu ya Kang. Yes, Ini betul ada sekali. lagi dari Fitria Ramadhani. Kak, aku punya mantan baru putus 3 bulanan. Terus dia udah tunangan sama orang lain. Tapi dia masih sering chat aku sama ajak jalan. Alasan dia mau nikah gara-gara dijodohin. Itu gimana sih Kak? Itu gombal, itu tipe cowok yang harus kamu tinggalin, tipe gombal. Gombal, 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 buaya, buaya. Jangan mau sama orang yang kayak gitu. Udah tunangan, udah berkomitmen dong. Masa masih ngajak jalan terus pakai alasan. Ah, itu klise banget. Jangan mau. Berarti Udah kan sebenarnya tinggalin. ibaratnya ketika misalnya dia berperilaku itu ke mantannya, otomatis ketika dia seandainya balikan akan mengulang perilaku yang sama gitu ya Kang. Iya, iya itu. Janganlah kayak gitu. Terus mau lagi kamunya. Aduh, kamu itu. Logikanya dipakai dong, logiknya. Nah terus ini ada yang lagi Kang, nanya lagi dari Dinda Hmm. Nureniwati. Kalau kita udah baik-baik aja, tapi sering banget aku nunjukin aktivitas progres aku, misalnya kayak dengan upload IG. Nah susah banget buat kendaliin karena refleks dan dia juga ngerespon. Oke. Bentar. Ya makanya ada repeat itu. Makanya di 6 langkah itu ada repeat itu. Jadi kan kita suka posting aktivitas kita di IG terus dia ngerespon ya, terus kita baper. Ya gitu masih belum move on namanya. Kita repeat aja terus 6 langkah tadi. Kita repeat aja, kita ulang-ulang gitu. Ya memang tantangannya gitu. Lama-lama juga nanti akan biasa aja sih. Tenang aja. Jadi maksudnya gini Kang, jadi yang tadinya Hah? mau nunjukin aku baik-baik aja tanpa kamu, jadi kayak caper gitu gimana ya Kang? Ya itu mas. Ya itu tujuan move on itu bukan buat caper sama dia, tapi tujuan move on itu buat lepas dari dia. Kalau caper sama dia namanya kegenitan itu. Bukan move on, namanya kamu kegenitan. Itu tujuan move on tuh buat lepas dari dia, bukan mau nunjukin ke dia bahwa aku baik-baik aja. Macam-macam ya ternyata orang zaman sekarang ya ada kayak gitu ya. Aduh, move on bukan caper. Nah terus ini ada lagi Macam-macam. Kang dari Atifah Fauzia. Kak gimana sikap Mm-mm. kita sama teman yang masih baper aja karena masalah yang padahal udah selesai? Dengerin aja, senyumin. Udah beres ngomongnya gitu. Terus semprot sama hand sanitizer biar nyadar dia. Ya, Oke, terus senyum. ini ada lagi Kang dari Ahmad Heeh. Zaini. Kang, batasan berteman sama lawan jenis itu seperti apa? Karena kita kadang butuh komunikasi terus takut dianggap datang pas butuh aja. Ya emang datang pas butuh aja nggak apa-apa kok. Kalaupun dianggap gitu kan emang lagi butuh. Iya. Emang Emang manusia emang nggak butuh. emang nggak masalah. Kan kita emang datang pas lagi butuh. Yang nggak butuh ngapain datang? Iya benar banget. Iya benar banget. Nggak usah dipikirin lah pendapat orang. Emang iya bener. Oke, nah ini ada lagi Kang dari Kang Arif nih. Kang, kalau ada kasus yang mana individu tersebut sulit atau takut bikin koneksi dengan orang tuanya, gimana ya? Oke. Kemudian 6 langkah tersebut bukan hal yang sifatnya hierarki kan ya? 6 langkah ini hierarki. Oh Jadi hierarki harus berarti ya. hierarki, betul, harus connect dulu, habis connect baru aktif. Jadi kalau kita aktif tanpa connect, kita jadi zombie, jadi kita aktif aja, lari, jalan, tapi kita nggak connect, ya itu kan zombie Oh, namanya.
Jadi Ya. dia harus hierarki. Hierarki itu harusnya di tahapan yang satu harus beres dulu, baru naik ke tahapan lain. Jadi koneksi dulu, baru be aktif, baru taking notice, baru keep learning kayak gitu. Itu hierarki, hierarchical. Namanya juga proses ya, Kang. Terus yang kedua nih soal kalau kita atau takut berkoneksi sama orang tua, itu bahaya itu. Harus maksain bisa terkoneksi karena itu penting banget kalau hubungan sama orang tua. Tapi kalau ternyata masih nggak bisa juga, ketakutannya sangat dahsyat sampai betul-betul bingung dan stres kalau ada hubungannya sama orang tua, ya berarti harus minta bantuan profesional. Dia harus minta bantuan profesional, gitu, minta tolong, di konseling. Berarti ada masalah sama figur otoritas, dia harus di konseling, Oh, harus harus ke psikolog. jadi sebenarnya kalau seandainya masalahnya memang sama orang tua, udah harus notice ya, Kang, bahwa sebenarnya itu tuh memang Betul, harus langsung betul. diperbaiki. Harus diperbaiki kalau sama orang tua tuh harus diperbaiki segera, segera. Gitu. Oke. Ini ada yang minta untuk review, Kang, caranya dari awal. Nanti atau di-save aja atau kita lanjut pertanyaan selanjutnya, Kang? Lanjut aja nih. Ini Arif udah nolongin ya. Aku ini aja nih. Aku Oke. kepencet. Oh iya benar. Ini ada yang nanya dari Nadia. Nah, pin. Dari Ha-ha. Nadia Hikmah, Kang, bagaimana kita nggak bisa move on sama seseorang karena dia banyaknya janji dan dia pernah buat kita bahagia. Gitu hilangin kesedihan kita. Ya, emang ya, yang bagus tuh kemarin pertanyaannya Dini. Mau sampai kapan kayak gitu? Mau terus makanin janji-janji palsu dan kesan-kesan baik. Kan baiknya palsu. Kalau asli baik tuh kan janjinya pasti dipenuhi dong. Kalau janjinya nggak dipenuhi bukan baik namanya. Itu pembohong, penipu. Sampai kapan kita mau ditipu? Itu aja pertanyaannya. Mau ditipu terus sama orang kamu? Suka gemes ya? Jangan mau Apalagi kan, dong. iya, apalagi kalau misalnya orang yang pacaran itu pasti selalu menampilkan hal yang baiknya aja ya, Kang. Jadi otomatis apapun Betul. yang ditampilkan itu tipuan semua berarti, Kang. Iya, betul. Menyulap, sedang membangun ilusi-ilusi. Jangan mau. Aduh, sampai kapan sih mau ditipu? Mau Iya, aja sampai ditipu. kapan ya ditipu terus. Nah, ini Tapi ada dia lagi, Kang. baik. Yang nyebelin tuh masih sanggup bilang gini loh. Tapi dia baik dan ngasih janji. Ada nggak janji yang ditepati? Enggak, tapi dia baik. Tahu baiknya dari mana tuh, gemes. Itu kerasa banget toksiknya tuh, nggak pakai logikanya tuh. Iya, Aduh, insya benar Allah. banget. Ada lagi, Kang, dari Reski Amalia. Kang, kalau kita Ah, ngarep banget punya teman yang bisa dijadiin kita sahabat, itu bisa termasuk toksik nggak ya? iya dong. Yang ngarep, namanya juga ngarep. Kan ngarepnya harus aktif dong, harus get connected dulu sama dia. Dan gini, sahabat itu akan terseleksi oleh waktu dan alam ya dan situasi. Nggak bisa kita tiba-tiba bilang gini, Wit, aku mau sahabatan sama kamu, nggak bisa diakadin kalau sahabat, nggak bisa. Kita yang harus, ya itu memang harus berjalan seiring waktu, nggak bisa tiba-tiba terjadi gitu aja gitu. Oke, Gitu. jadi ya pada intinya memang berproses ya, Kang. Berproses. Oke. Ada lagi, Kang, dari Atifah Fauzia. Kang, Heeh. kalau disenyumin aja, apa dia nanti bisa nyelesain perasaannya? Soalnya temanku ini ada masalah sama self injury. Wow, udah self injury, Kang. Ya terus kan tetap perubahannya kan bukan dari kita perubahannya. Ya nggak? Gini loh, perubahan bahwa dia akan sadar dan berubah kan bukan urusan kita. Bukan kuasa kita, bukan kendali. Jadi gini, takutnya, khawatirnya kalau kita intervensi tapi kita bukan seorang yang profesional di bidangnya, dia malah akan makin meningkatkan kecenderungan untuk melakukan itu. Maka yang bisa Oh kita iya. lakukan tuh standby, menyediakan diri kita untuk mau bantu dia dengan cara apa ya, senyumin dan standby aja, itu yang paling penting gitu. Kalau kita justru apa namanya tiba-tiba sok-sok nasehatin tanpa diminta, ya itu bahaya juga buat dia. Dia akan denial, dia Oh akan iya. masuk, ya kan dia nggak percaya lagi sama kita, malah nggak nyaman lagi cerita sama kita, atau anggap kita tuh sebagai musuhnya dia karena tiba-tiba kok ngejudge, tiba-tiba kok ngelarang-larang sesuatu yang tadinya kok aku nyaman, siapa lu gitu. Nah itu harus waspada kita gitu. Jadi ya memang cukup disenyumin aja dan standby karena yang kita sanggup gitu, sama ngedoain paling gitu.
Karena kita cuma bisa ngasih tahu, tapi kita nggak bisa buat ngerubah orang itu ya Kang, maksudnya. Yes, betul banget. Ada lagi nih Kang yang nanya, Kang kalau ada jomblo tapi tersiksa dengan kejombloannya, PDKT selalu gagal pula, apakah dia emang gak bakat deketin lawan jenis Kang? Bukan gak bakat, dia lagi dilindungi dan diselamatkan sama Allah. Jadi kalau ada jomblo, pengen banget punya pacar, tapi ditolak terus di mana-mana, Allah tuh lagi sayang sama dia. Itu supaya dia tuh tetap bersih, supaya tetap dia itu dibersihkan dari hubungan-hubungan yang bisa jadi akan menghancurkan dia kalau dia jadian sama orang. Itu husnuzon ya. Itu cara aku menang positif. Ya, cara kedua ya memang dia nggak laku aja. Jadi jangan kepedean ngejar-ngejar orang gitu. Udah mah jelek, nggak laku, orang nggak pada suka, kok masih kekeh pengen punya pacar, udah aja diem lah. Gitu. Nah, itu versi suuzonnya. Itu pada Gitu. seuzon. Oke. Heeh. Ini Kang, dari Kaisar, Pak, percuma ya kita ngajak saudara ke seminar tentang toksik, share hal-hal yang berhubungan dengan toksik, dan cara menghindari dan menyelesaikannya. Tapi kalau orangnya nggak ada niatan untuk move on mah nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi malah dia yang nyangka kamu yang toksik. Jadi percuma kita sharing ke dia kajian soal toksik, ngajak dia datang ke seminar toksik. Dia malah nyangka kita yang toksik karena dia nggak nyadar. Ya karena perubahan itu bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Orang itu yang memutuskan secara sadar untuk berubah. Nah itu yang nggak bisa, itu di luar kuasa kita. Itu yang nggak bisa kita kontrol. Gitu. Oke. Jadi pada intinya yang penting kita udah mengajak orang itu pada kebaikan ya, udah bantu buat Yes, menyadarkan orang itu. Oke. betul banget. Ada lagi dari Laili, Kang pas putus nih bilang sama-sama untuk memperbaiki diri. Kalau jodoh nanti pas balik lagi, jadinya nggak bisa move on deh. Soalnya ada kayak rasa berharap gitu. Gimana tuh Kang? Iya sih gitu ya, suka kurang ajar ya. Jadi tiba-tiba kita break dulu ya. Kita perbaiki diri masing-masing. Insya Allah tuh pakai nama Allah lagi. Insya Allah kalau kita berjodoh, bener sih kata-katanya Aduh, bener. Tapi kan sama aja dengan ngetek gitu. Mudah-mudahan kamu nggak ke siapa-siapa ya. Aku juga nggak akan ke siapa-siapa gitu. Itu mah gombalan versi dewa. Nah, kamu udah kena gombalan itu, buru-buru istighfar ya. Lihat lagi video yang kemarin tuh, video yang 6 cara keluar toxic dari itu, hubungan toksik. 6 alasan, 6 alasan dan gimana cara keluarnya. Mending nonton yang itu deh. Coba cek YouTube tuh. Sekarang, kamu mah sekarang aja keluar, ini mah lagi yang buat yang move on. Kamu mah belum bisa move on, keluar dari sini. Jangan nonton. Nonton YouTube aja, nonton YouTube. Ini berarti Kang dari Kang Gitu. Arif. Jadi setelah coba connect dengan ortu berarti lanjut bikin aktivitas bersama dengan orang tua kah? Atau deactivate Betul. person ya? Iya betul. Jadi kalau udah mulai nyambung sama orang tua, nyambung doang nggak cukup, tapi harus mulai bikin aktivitas bareng sama orang tua. Ada aktivitas yang dilakukan bersama atau melibatkan orang tua, gitu. Oke, berarti pada intinya Mm-mm. tetap harus dibangun ya Kang. Maksudnya setelah kita Betul, mencoba untuk connect, kita tetap harus dijalanin. Oke. betul, betul Ini ada lagi banget. dari Ilham Adi. Dulu punya partner organisasi yang asik banget sama kita, tiba-tiba berubah Hmm, perangainya. Kira-kira oke. kita coba perbaiki terus atau move on aja Kang, soalnya berkali-kali berupaya tapi gagal tanpa tahu salahnya. Ya udah kita nggak usah nyari tahu salahnya ya. Memang kita harus berpisah aja kan, cuman temen ini. Dan emang kita harus selamanya ada di organisasi itu gitu? Kan enggak. Itu bertumbuh, brother. Dia sudah menemukan jalannya. Nah, kamu yang harus nyari jalan dirimu. Gitu aja. Nggak usah dipikirin lah, apa yang salah ini? Dulu kita beriringan di jalan dakwah, misalkan. Terus dia kok kamu berubah? Nggak berubah. Dia lagi jalan. Oke. Dia dakwah di bidang lain, gitu. Kitanya aja yang nggak bisa move on. Move on. Kitanya aja yang move on. Heeh. Oke, cari kesibukan ya Kang, cari hal baru. Oke, nah ini ada lagi dari Febri. Kang, gimana kalau kita mencintai dalam diam, tapi kita sering lihat foto dia di Instagram? Apa itu termasuk dosa, Kang? Waduh. Iyalah, dosa lah. Mencintai dalam diam cuman ngeliatin terus memupuk-mupuk perasaan namanya halu. Ya, dosanya tuh bukan karena dosa mencintai dalam diamnya, dosanya tuh karena halu dan kita membangun sesuatu yang
bukan kita banget dan membuat kita akan lalai dari aktivitas-aktivitas yang harusnya membuat kita produktif dan bermanfaat. Itu dosanya di situ. Jadi dosanya itu bukan karena ngeliatin dia, bukan karena cintanya, bukan, tapi karena kita memupuk-mupuk harapan yang membuat kita nanti berpotensi halu dan tidak produktif dan menjauhkan Oh, kita dari oke. kemanfaatan. Itu yang dosanya. Gitu. Oke, berarti ya karena kan sebenarnya pada apapun intinya kalau misalnya mungkin bukan muharramnya kali Kang. Itu kan maksudnya udah ada nafsu yang mungkin nanti jadi dosa. Gitu ya, Kang. Belum tentu juga sih Oh, sebetulnya. belum tentu. Kalau sampai nafsu mah iya betul. Tapi kalau misalkan iya ampun kagum gitu. Ih, bisa gitu ya, kok keren banget sih, ubu gitu. Ah, itu kan mulai mulai Iya, memupuk memupuk harapan. Nah, itu mulai jadi obsesi dalam diri kita. Nah, yang dosanya itu tuh menghindarkan kita jadi berbuat karya, berbuat kemanfaatan, mendekat sama Allah. Nah, itu yang jadi dosanya itu sebelah situ, bukan soal sukanya. Sukanya mah wajar gitu. sukanya mah wajar, tapi bagaimana cara kita bisa mengendalikan hal-hal itu ya, Kang? Betul, rasa suka itu gimana supaya bisa dikendalikan. Itu yang penting itu di situ. Oke, Gitu. udah nih Kang, nggak ada yang nanya lagi. Wow, mantap. Alhamdulillah. Serius nih nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Paling dari ini Kang Arif, self-driven ya Kang syaratnya. Oh iya, semua perubahan itu memang syaratnya dari self-driven ya. Gitu. Nah ini paling nih, Ketika kita merasakan toxic relasi, apakah bisa sembuh total? Karena saya selalu merasakan trauma. Wow. ya cara sembuhnya dengan 6 ini ya. Tuh, 6 yang udah Arif pin ya. Itu 6 cara untuk kita supaya bisa sempurna sembuh. Trauma itu memang wajar ya. Kan gini, kalau kaki kita nggak sengaja nginjak duri, otomatis jalan kita nggak biasa, agak jinjit-jinjit dikit ya. Itu wajar, itu trauma. Tapi kan lama-lama setelah biasa, karena sudah biasa digerakin, dipaksa digerakin, lama-lama akan jalan normal lagi. Sama juga, makanya saya tadi bilang 5-6 bulan, atau kalaupun nggak mau pakai 6 cara ini, ya mau nggak mau 2 tahun, setahun 2 tahun. Tadi Uyuy juga ya bilang ya, Uyuy setahun dan masih dan masih belum Masih move toxic. on. Itu Masih belum Uyuy, move on. Ya Allah. padahal dia jadi moderator di sini 2 minggu Iya, lalu kan masih. Memang berat sih, memang berat ya, pastilah trauma itu masih ada, nggak apa-apa gitu. oh ini ada lagi Kang ternyata. Oke. Kang kalau udah move on, kapan waktu yang pas lagi buat buka hati? Suka trauma Kang. Ya langsung beres putus itu langsung buka hati lah, emang nutup hati bahaya. Justru cahaya kehidupan kita tuh dari terbukanya hati. Jadi kalau kita sengaja menutup, ya itu tadi, makanya caranya 6 ini, get connected itu otomatis langsung membuka hati kita dengan mengkoneksi sama orang lain kan. Syarat kita untuk bisa get connected itu membuka aplikasi wifi-nya kita, ya kan, aplikasi Iya benar. wifi-nya aplikasi wifi-nya kita tuh dengan buka hati namanya. Nggak mungkin kita bisa terkoneksi sama orang kalau kita nggak punya hati. Hati kita yang menangkap sinyal-sinyal empati, sinyal-sinyal kasih sayang, komunikasi itu lewat hati. Itu harus dibuka hatinya gitu. Oke, apalagi sama teman ya Kang sebenarnya. Bukan sama Iya, orang, bukan sama pacar, tapi sama teman justru betul. sebenarnya. Gitu, kita memang harus buka hati. Ada lagi Kang ternyata. Kalau misalnya Hmm. kondisi subjeknya, Hmm. kalau misalnya kondisi subjeknya ternyata yatim dan piatu, siapa ya Kang figur yang bisa didekati untuk terbuka? Dia harus punya guru. Makanya tadi kan ada salah satu tahapan di move on ini namanya keep learning ya. Oh ya, Keep learning itu mengharuskan kita belajar dengan mentor sebetulnya ya. Kalau pengen learningnya bener, kita harus punya mentor. Nah, mentor ini orang-orang yang bisa jadi kita hormati atau signifikan, ada orang-orang yang punya peran signifikan dalam hidup kita. Kalau memang dari awal yatim piatu kan ada orang-orang yang signifikan dalam hidup kita, ngaruh banget di kehidupan kita. Nah, orang itu yang kita daulat lah istilahnya. Kita ajak, kita mohonkan dia untuk mau jadi mentor atau guru kita. Nah, dari situ itu penting sih. Gitu. oke. Dan sebenarnya 6 tahap ini itu nggak bisa dilalui kalau misalnya kita nggak punya usaha terhadap Iya, si cara ini ya Kang, maksudnya. betul. Iya, sambil mager nggak bisa kita tiba-tiba nggak itu. Memang move, kan namanya juga move on. Gerak bro, Oke, gitu. Gerak sis, gitu.
Oke, ada lagi Kang yang bertanya, Kang kalau sahabat jadi baper, apakah saya harus menjauhi dia? Nggak usah, tapi kita harus menjaga diri aja dari dia gitu dan menjaga banget perilaku kita supaya nggak membuat dia semakin halu sama kebaperannya gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak usah ditinggalin. Kecuali dia mulai ada rasa memiliki, cemburu, terus mengkapitalisasi kita gitu ya, memperlakukan kita beda dari yang sebelumnya. Nah itu kita boleh tinggalkan. Gitu. Oke. Ini ya karena ada kepemilikan lagi ya Kang, berarti lagi-lagi. Iya, rasa kepemilikan itu orang kita tadi Bahaya. cuman tukang nitip, kita penjaga titipan sendal kok dititipin sendal ngerasa yang punya sendal. Aneh, Iya. ditemplak juga nih lama-lama pakai sendal. Kang ada yang Kacau. nanya dari Ustadz Abu Laiden. Wah, Masya Allah. Wah, Ustadz Zik, Gimana gimana Ustadz? gimana caranya menghilangkan toksik Kang buat yang sudah dikecewakan saat ditinggal nikah? Ya itu tadi 6 langkah ini nih, Ustadz. 6 langkah move on ini, apalagi ditinggal nikah ya, get connected. Kan kita ditinggal nikah sama orang lain, tapi kita kan masih punya teman, sahabat. Jadi 6 langkah inilah paling cocok ya. Gitu. Berarti dicoba dulu ya Kang, kalau nggak efektif ya Betul, tanyain lagi gitu. betul, betul. Tapi kayaknya nggak mungkin nggak efektif deh Kang, soalnya kita maksudnya udah connect sama orang lain, terus udah Yes, belajar, dan betul. udah ada giving kan berarti artinya kita dalam rangka kita berusaha untuk membuka hati seluas-luasnya gitu ya Kang, Iya, kelapangan hati betul. istilahnya. Iya, betul. Udah membuka hati seluas dan yang penting itu yang nomor 6 itu, Wit. Repeating itu, Oh iya ngulang. benar, mirip. Diulang-ulang aja. Ya masa sih nggak move on, terus Iya. diulang, itu memang harus repeating terus. Gitu. Oke, ada lagi Kang, hakikat dari komitmen itu apa sih Kang? Komitmen Oke, bicara komitmen itu definisinya gini. Eh the extent, jadi kalau kata Steinberg tuh definisinya gini. Commitment is the extent to which we want to maintain and retain relationship. Ya, jadi kecenderungan atau usaha kita untuk mempertahankan dan memelihara hubungan, maintain and retain relationship, memelihara dan mempertahankan hubungan. Jadi upaya kita untuk memelihara dan mempertahankan hubungan namanya komitmen. Jadi kalau kita nggak punya upaya untuk memelihara dan mempertahankan hubungan, nggak punya komitmen namanya. Gitu. Contoh oh, misalkan kita janjian ya jam 5, aduh tapi hujan, usaha dia apa sih untuk mengatasi hujan itu? Kalau dia nggak punya usaha untuk maintain dan retain relationship, dia lagi nggak berkomitmen. Itu definisi dan hakikat dari komitmen. Gitu. berarti pada intinya dari komitmen itu adalah sebuah usaha dari diri kita Usaha sendiri. untuk maintain and retain relation. Itu namanya Oke. komitmen. Komitmen. Gitu. Usaha untuk maintain dan retain relation. Relation. Yes. Udah nggak ada lagi Kang? Ada lagi nggak Kang dari FRH? Dari FRH masih ada ini. Oke. Kak, cowok aku bilang lagi bosen. Aku tanya dia kenapa nggak tahu, dipancing biar dia kasih kepastian, jawabnya ambigu. Ya nggak usah ditanya, dibiarin aja. Kita biarin aja terus kita jadian sama cowok lain dong. Masa kita malah mau mengusahakan hubungan yang dia bilang dia bosen? Emangnya kamu apa? Dufan, jadi inget postingan yang waktu itu ya. Emangnya kamu sarana Dufan. permainan? Ya, itu sesuatu yang merendahkan kamu, kan sesuatu yang merendahkan kamu banget. Dibilang dia bosen sama kamu, aku bosen. Terus dia nggak mau ditanya lagi kenapanya, kurang ajar banget ya. Terus kamu mau lagi sama cowok kayak gitu? Aduh, logikanya disimpan di mana ya Allah? Ada kayak gini manusia. Gitu bahaya itu. Aduh, rudet ya manusia ya. Kadang-kadang udah masuk ke toksik itu. Iya bahaya banget Kang. Ini nggak ada lagi nggak Kang yang di FRH? Kayaknya nggak ada yang nanya lagi. Nggak ada sih, sama di FR juga. Aman berarti. Aman berarti ya. Udah buka puasa. Belum, keles. Sejam lagi ya, 45 menit lagi kayaknya. 45 menit lagi.
Alhamdulillah gitu. Kalau nggak ada mah berarti kita akhiri aja, Bit. Kita tutup aja. Kalau aman Oh, udah mah. jam 5 ya, Mas. Udah jam 5. Udah jam 5 juga. Ya, Arif sama-sama. Barokallah juga ya. Yuk kumpul lah. Kita udah lama banget nggak kumpul ya, Bit ya. Iya. Heeh. Harus di ayam goreng Niswah lagi lah. Iya, mana nih, Suha? Biasanya Oke, Niswah suka standby nih. iya, biasa suka nyatet juga. Heeh. Oke, nah, Siap. karena udah jam 5, apakah kita tutup aja, Kang? Betul. Oke, kita akhiri aja, Bit. Kita tutup aja. Oke, Heeh. teman-teman, makasih banyak nih yang udah join. Ada 28 orang ya. Kayaknya dari tadi Heeh. udah makin berkurang. Heeh. Karena udah mau waktu juga. Nah, kalau Yes, misalkan ada betul. pertanyaan yang sebenarnya masih ingin ditanyain, silakan teman-teman bisa DM IG-nya Filosofi Ruang Hati. Nanti Iya, insya Allah. betul. Yes, betul. Oke, gimana Kang? Ada lagi yang mau ditambahin dari Kang Zen? Udah sih aman. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan 6 langkah itu ya dan bisa move on. Dan jangan lupa nanti kita ini rekamannya mungkin akan ada di YouTube kali ya, Fit ya. Dan mungkin potongan-potongannya potongan-potongan yang lucunya akan saya simpan biasa. 1 minute booster ya. Iya, Pertanyaan-pertanyaan benar-benar. bodor dari teman-teman yang toksik itu memang lucu-lucu ya. Oke, itu aja. Makasih Widya ya udah Oke, itu nemenin ya. aja. Jangan lupa follow Aku juga juga Widya. Follow Widya, kita doakan Widya segera lulus juga. Ya, lulus, udah beres Kang. belum, Wid? Amin ya Allah, belum Kang, masih skripsi. Masih, oke. Bentar lagi Widya ini lagi mau menyelesaikan juga psikologi ya di Unisba ya, Fakultas Psikologi Unisba. Kita doakan mudah-mudahan selesai dan beres lanjut S2 jadi Amin. psikolog ya supaya manfaatnya Amin ya makin Allah, insya cetar Allah. membahana. Iya, Lah, kita barakallah tutup Kang. Oke, sama-sama. terima kasih banyak Kang Barakallahu Zen. laki. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam, bye. And